Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3, kami di sini akan mereview dari sebuah jurnal yang berjudul Understanding COVID-19 Patient Hesitancy, a Cross-Sectional Study in Malang District, Indonesia. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Azwa Aliazaki, Maria Kipti Hadyuni, Tessa Santika, dan Nanda Eka Agustina. Baik, yang selanjutnya itu ada outline dari kami. Yang pertama itu terkait pendahuluan, kemudian ada desain study, ada diskusi, serta kesimpulan. Baik, yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, sebelum masuk ke temuan penelitian, kita perlu dulu memahami mengapa studi ini penting dan apa yang sedang diteliti. Jadi, sejak COVID-19 pertama kali dilaporkan, yaitu pada bulan Desember tahun 2019, Indonesia mengalami dampak yang sangat besar. Hingga per 1 April tahun 2022, lebih dari 6 juta kasus dan 155.000 lebih kematian di Indonesia. Nah, angka ini akan menjadi fondasi yang empiris dan menegaskan urgensi dari penelitian ini. Kemudian, vaksinasi dimulai Januari 2021 dalam 2 fase, yaitu ada nakes dan lansia. Dan untuk, vaksinnya sendiri ada 10 jenis yang disetujui, seperti Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, dan lain-lain. Adapun untuk cakupan vaksinasi itu tetap rendah, sekitar 67% untuk dewasa, tercatat per Mei tahun 2021. Serta ada juga hambatan ekonomi yang telah dieliminasi, sehingga fokus pada hambatan psikologis dan sosial. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, para peneliti menggunakan kerangka resmi dari WHO, yaitu kerangka 3C atau, komplemensi, confidence, dan convenience. Untuk komplesensi itu adalah kelelahan, di mana persepsi risiko penyakit rendah, yang artinya vaksin dianggap tidak perlu. Kemudian yang kedua, yaitu confidence atau kepercayaan, di mana maksud dari kepercayaan ini adalah kepercayaan terhadap keamanan, efektivitas vaksin, dan layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, yaitu convenience atau kemudahan akses dan keterjangkauan serta aksesibilitas dari layanan vaksinasi. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana studi ini akan dirancang untuk mengukur ketiga dimensi tadi. Yang pertama, yaitu lokasi dan populasi. Untuk lokasinya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang, tepatnya di Jawa Timur, dengan pendekatan stratified sampling yang membagi wilayah menjadi dua bagian, yaitu ada urban dan rural. Untuk populasi rural itu menyumbang lebih banyak responden, yaitu sekitar 1.698 responden, dan untuk populasi urban sekitar 1.316 responden. Kemudian ada juga prosedur etis. Yang pertama itu terkait persetujuan etis, di mana Komite Etik Universitas Brawijaya, kemudian persetujuan tertulis dari setiap peserta, partisipasi sukarela, yaitu data dijaga kerahasiaannya, serta ada juga insentif, yaitu berupa door prize untuk 10 responden secara acak. Boleh di next. Adapun instrumen pengukurannya, yang pertama dari skala keraguan vaksinasi, di sini terdiri dari 7 item. Kemudian ada juga skala kepercayaan dan keraguan vaksin coronavirus. Yang ketiga ada skala pengetahuan vaksinasi, kepercayaan terhadap dokter atau pengemban vaksin. Ada juga skala kepercayaan terhadap konspirasi vaksin. Ada juga dimensi reaksi kemarahan, gaya hidup dan kebebasan ekonomi serta pandangan dari populis. Adapun analisis statistiknya, yang pertama itu Stata 17.1. Kemudian ada juga regresi logistik ordinal multivariat, bobot lintas potong untuk representasi populasi yang dikontrol berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, serta agama. Dari hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk karakteristik dari responden sendiri, di sini disajikan beberapa variabel yang merupakan sampel dari parameter-parameter yang telah diambil. Di sini kita menggunakan confidence interval sebanyak 95%, kemudian nilai odds ratio-nya ditunjukkan untuk lower dan upper sebagai berikut. Di sini terlihat untuk pendidikan mulai dari SD sebagai kelompok referensi, kemudian SMP, SMA sampai kuliah. Serta ada juga status pernikahan, lajang untuk referensi, serta menikah, cerai, dan janda atau duda. Di sini terlihat bahwa untuk nilai odds ratio yang di bawah 1, maka itu menunjukkan kecenderungan orang untuk tidak ragu terhadap vaksin. Sedangkan untuk nilai odds ratio yang lebih dari 1, itu menunjukkan kecenderungan untuk ragu vaksin. Misalnya di sini untuk pendidikan cenderung mengecil karena untuk semakin tinggi pendidikan yang didapat, maka tingkat keraguan orang untuk vaksin semakin rendah. Begitu juga untuk status pernikahan, di mana nilai odds ratio untuk menikah cukup kecil di bawah 1, menunjukkan bahwa untuk kelompok orang seperti ini cenderung untuk tidak ragu akan vaksin.
Boleh lanjut? Selain itu, variabel yang ditinjau juga status pekerjaan, apakah pekerjaannya tidak terdampak pandemi atau terdampak pandemi, serta apakah responden bekerja atau pengangguran. Lalu kita meninjau juga untuk pemasukan rumah tangga dengan klasifikasi di bawah 1 juta rupiah, 1 sampai 3, 3 sampai 5, dan di atas 5 dengan odds ratio untuk confidence interval lower dan upper seperti yang tertera. Di sini kita bisa melihat bahwa keraguan terhadap vaksin itu didorong oleh faktor-faktor yang multidimensional. Boleh di next? Misalnya untuk pertanyaan apakah akan menerima vaksin, lalu jika terdapat vaksin COVID yang tersedia, maka bagaimana respon dari responden? Di sini kita bisa melihat bahwa 60,2% masyarakat diidentifikasi berada dalam fase vaksin hesitancy, yang mana ini adalah nilai yang sangat besar. Hanya ada sekitar 39,8 responden yang menyatakan bersedia menerima vaksin jika ditawarkan, dan hanya 44,6% yang ingin divaksinasi sesegera mungkin. Bahkan, dalam pertanyaan lain, disebutkan bahwa 12,1% kelompok secara terbuka mengidentifikasi diri mereka sebagai gerakan anti-vaksinasi. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa alasan-alasan psikososial seperti ini berpengaruh terhadap keraguan seseorang untuk mengambil vaksin. Di sini untuk alasan keraguan terhadap vaksin sendiri bisa dilihat berdasarkan beberapa kategori. Misalkan untuk beberapa pertanyaan yang awal, pentingnya vaksin secara kolektif, kecepatan pengembangan vaksin, dan efek samping, itu masuk ke dalam kategori komplasensi dan resiko medis. Sedangkan untuk pertanyaan seperti pengalaman negatif dengan penyedia layanan kesehatan publik atau persepsi responden tentang rasa hormat dokter, itu masuk ke dalam ketidakpercayaan institusional. Lalu ada juga parameter penularan sosial dan ideologi politik, di mana pendapat seseorang itu berpengaruh terhadap pendapat orang yang lainnya. Kemudian dari penelitian ini juga diperoleh bahwa di Kabupaten Malang sendiri, ketersediaan masyarakat untuk menerima vaksin COVID-19 itu masih rendah, bahkan tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Malaysia, Cina, Brazil, Afrika Selatan, Meksiko, India, dan Nigeria. Bahkan negara yang masih ada di satu benua atau tetangga Indonesia sendiri seperti Malaysia ini memiliki tingkat atau persentase penerimaan vaksin yang jauh lebih tinggi dibandingkan di Malang, Indonesia. Boleh next? Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang menyebabkan, tingkat atau persentase penerimaan vaksin di Malang masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain? Yang pertama, yang paling berpengaruh itu adalah faktor confidence dan komplasensi, di mana rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin, keamanan dan efektivitas vaksin, serta risiko penyakit, yang dianggap rendah, yang mana di sini itu penyakit yang di-highlight adalah COVID-19, menimbulkan keraguan, di masyarakat yang memicu keengganan vaksin lebih tinggi. Kemudian ada faktor lainnya juga, yaitu seperti kemungkinan terinfeksi COVID-19 yang rendah, kecepatan pengembangan vaksin, ketidaknyamanan fisik, dan perasaan, masyarakat yang dijadikan sebagai objek percobaan, atas, penyuntikan vaksin. Nah, di sini, dipaparkan, faktor-faktor demografi dan pola hubungan hesitansinya, serta implikasi, apa yang membuat masyarakat ini ragu untuk menerima vaksin. Dari survei yang telah dilakukan, ada beberapa faktor yang paling menonjol atau paling memengaruhi, keraguan masyarakat Malang dalam menerima, vaksin COVID-19. Faktor yang pertama adalah pemasukan rumah tangga, di mana pola hubungan dengan tingkat keraguannya ini, menunjukkan bahwa semakin besar atau semakin tinggi, pemasukan rumah tangga masyarakatnya, maka, OR-nya juga semakin tinggi. Implikasinya adalah keraguan ini itu akan meningkat seiring dengan, eee, meningkatnya juga pemasukan masyarakat, yang mana berarti, pencerdasan atau sosialisasi tentang vaksin terhadap masyarakat ini tidak hanya dilakukan, kepada kalangan menengah ke bawah, tetapi juga harus mengincar kalangan menengah ke atas juga. Kemudian ada faktor usia, di mana pola hubungan dengan keraguannya ini, berbanding lurus juga, yang mana implikasinya semakin, eee, matang atau semakin tua seseorang, tingkat keraguannya juga semakin tinggi. Implikasinya adalah bahwa di sini pemerintah harus berusaha untuk meraih atau menjangkau masyarakat-masyarakat dengan, usia lanjut dengan pendekatan sosialisasi yang lebih ramah,
yang tidak terlalu digitalisasi karena ada kemungkinan bahwa masyarakat tua ini, sulit untuk menerima informasi karena adanya, keterbatasan teknologi. Kemudian ketiga ada faktor pendidikan, di mana pola hubungannya ini berbanding terbalik dengan, 2 faktor sebelumnya. Ketika faktor sosiodemografinya atau pendidikannya semakin tinggi, OR-nya malah semakin rendah, di mana implikasinya ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pengetahuannya yang semakin luas itu memungkinkan mereka untuk berpikir rasional terhadap penerimaan vaksin sehingga keraguannya juga menurun. Kemudian faktor selanjutnya ada status pernikahan di mana pola hubungannya ini tidak berhubungan, karena berdasarkan survei yang, didapat sebelumnya, ada beberapa kategori pada status pernikahan ini, tetapi yang menonjol ini ada pada lajang dan sudah menikah, di mana masyarakat yang berstatus lajang cenderung memiliki keraguan yang tinggi terhadap penerimaan vaksin, sedangkan, pada masyarakat yang sudah menikah ada kecenderungan, penerimaan vaksin yang lebih tinggi. Di mana implikasinya ini menunjukkan bahwa dukungan sosial terhadap, masyarakat itu penting karena masyarakat yang sudah menikah cenderung mendapatkan dukungan sosial yang lebih tinggi akan, penerimaan vaksin dan juga, sosialisasi vaksin yang lebih baik. Boleh lanjut? Nah, di sini juga dihimpun tentang alasan-alasan keraguan kenapa masyarakat tidak, masih ragu menerima vaksin. Yang pertama ada kesadaran akan pentingnya vaksin. Ini kembali lagi ke sosialisasi, vaksin yang belum menyeluruh terhadap masyarakat, sehingga masyarakat masih menyepelekan adanya, vaksin. Kemudian kedua, kecepatan pengembangan vaksin di mana, pada COVID-19 ini khususnya, vaksin yang dikembangkan terlalu cepat menimbulkan, keraguan di masyarakat akan efektivitasnya dan akan manfaatnya. Yang ketiga ada efek samping vaksin yang masih berkaitan dengan nomor 2. Yang keempat ada pengetahuan umum tentang vaksin. Yang kelima ada perasaan tidak dihargai oleh dokter, dan keenam ada pandangan negatif terhadap saintis, di mana nomor 5 dan 6 ini berhubungan dengan adanya, faktor lain selain ideologis masyarakat, di mana ternyata, peran nakes atau aktor-aktor yang berada di belakang pengembangan vaksin ini berperan penting pada penerimaan masyarakat terhadap vaksin. Boleh lanjut. Kemudian untuk implikasi, berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa keraguan terhadap vaksin COVID-19, di Kabupaten Malang tuh masih tergolong tinggi dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Nah, hal ini tuh, menunjukkan bahwa, keberhasilan, vaksinasi itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin saja, tetapi juga, pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin, juga tenaga kesehatan dan institusi kesehatan. Mmm, oleh karena itu, upaya peningkatan cakupan vaksinasi perlu mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat dan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Terus untuk, rekomendasi, beberapa rekomendasi yang diajukan adalah yang pertama, menyediakan informasi yang akurat, penggunaan, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami kepada masyarakat karena berbagai faktor, sosial demografisnya, lalu meningkatkan program literasi kesehatan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan tingkat pendidikannya juga, lalu mengembangkan, strategi komunikasi agar, lebih ramah dan memperluas akses komunikasi serta mengerahkan tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat agar aktif sebagai sumber informasi agar lebih dipercaya oleh banyak masyarakat. Kemudian untuk kesimpulan dan pelajarannya, yang pertama, untuk kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa hesitansi di Kabupaten Malang masih cukup tinggi. Nah, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keraguan vaksin meliputi persepsi terhadap manfaat vaksin, kekhawatiran mengenai keamanan dan, efek samping, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi kesehatan. Nah, eee juga berbagai faktor sosiodemografinya. Sebaiknya pengetahuan yang baik mengenai vaksin terbukti dapat, menurunkan tingkat keraguan masyarakat terhadap vaksin yang digunakan. Terus pelajaran yang dapat dipetik adalah, upaya peningkatan masyarakat terhadap ruang lingkup vaksinasi memiliki pendekatan yang berbeda pada setiap lapis masyarakat. Oleh karena itu, eee, perlu beberapa pendekatan untuk setiap lapis masyarakat dilihat dari, eee, jenis keluarga, pendidikan, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak.